Kembali lagi bersama saya Wong LA, ada di LA untuk jadi berkat yang luar biasa dalam depan ini. Mari kita belajar sama-sama bahwa tempat pemulihan yang luar biasa ada di dalam rumahnya Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan segalanya dalam depan ini, dan Tuhan akan memulihkan setiap hari, setiap hal yang terjadi dalam depan ini. Kita belajar sama-sama dari Matius 21 ayat 14 sampai yang ke-15, berkata demikian. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah, dan ia disembuhkan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya dan anak-anak itu berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Kita melihat sama-sama bahwa Rasul Matius dan penulis yang lain mengingatkan hubungan antara tindakan Kristus dengan fungsi bait Allah yang benar dengan ditemukan oleh Nabi Yeremia. Bait Allah dimengerti sebagai rumah, juga sebagai tempat yang kudus, sebagai baitnya Tuhan. Tuhan Yesus ingin agar rumah Allah itu benar-benar menjadi satu tempat yang kudus, satu tempat yang luar biasa, tempat yang di dalamnya ada Allah berdiam di situ. Tuhan Yesus mengejutkan pengunjung bait Allah dan tindakannya yang ada, mengacaukan dan menghentikan pasar serta kegiatan di pelantaran bait Allah. Seperti yang di kehadiran para pedagang di pelataran bait Allah itu menolong orang lain dari jauh dengan menyediakan hewan dan dipersembahkan sebagai korban. Padahal pada pedagang itu bermufakat dengan para imam untuk mencari keuntungan semata. Yang terjadi adalah para pedagang itu memonopoli hewan kurban tersebut dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Dia menjual dengan harga yang sangat mahal sekali. Para peziarah itu seolah-olah dirampok dan mereka harus mempersembahkan korban di bait suci. Itu sebabnya para imam jengkel dengan tindakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya menentang penyalahgunaan bait Allah. Ia ingin mengembalikan fungsi bait Allah. Dia ingin mengembalikan semuanya dalam hidupan dia sebagai rumah doa. Baitnya Tuhan sebagai rumah doa di mana setiap orang berdoa, mereka mengalami kesembuhan dan mujizat terjadi. Ia juga memberikan pengajaran melalui perbuatannya dengan menjadikan bait Allah sebagai tempat kasih karunia Tuhan yang dinyatakan sebagai mereka yang dijamin. Tuhan menyanyikan pujian dan bersorak Hosana. Gereja seharusnya menjadi tempat bertemu dengan Tuhan. Gereja seharusnya menjadi tempat untuk komunitas kita sama Tuhan. Menjadi tempat pertemuan dengan kita, dengan Sang Pencipta yang luar biasa Tuhan Yesus. Menikmati dan mengalami karya Tuhan yang besar dalam hidup ini, yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kita adalah umat Tuhan yang dipanggil sebagai duta-duta Kristus. Kerajaan Allah yang mau mengembalikan fungsi gereja dan sebagaimana seharusnya menjadi gereja berfungsi sebagai firman Tuhan merupakan tugas sebagai setiap orang yang percaya. Melalui renungan singkat ini, biar kita boleh mengembalikan fungsi gereja yang sesungguhnya. Biar setiap orang ketika masuk dalam gereja itu boleh diberkati dan boleh mengalami sesuatu yang besar karena Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari-hari yang terindah. Shalom.